Jauh sebelum ini mungkin gak ada yang nyangka, kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore, atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini, jelas situasinya berubah. Di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang nggak bisa lagi disepelekan. Nah, berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini, kecuali Jepang secara matematis, kita masih punya peluang yang sama dengan tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman. Akan tetapi melihat komposisi Garuda Choling yang baru aja diumumkan membuat banyak pihak merasa kalau Indonesia beneran dianggap memiliki kekuatan yang berbeda. Bahkan media seperti ESPN sebelum ini juga pernah menyebut, jika Indonesia sangat berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun begitu, enggak sedikit juga yang merasa kalau masih ada banyak kejutan lainnya dari tim Indonesia. Bersamaan dengan masuknya tim pelatih baru, pemain baru, penasehat teknis, hingga nantinya dirtek baru. Membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Grup C memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling mengalahkan. Dan terbukti jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 hanyalah 1 poin. Nah, untuk Indonesia sendiri, kini ada di posisi 3 klasemen sementara. Yang mana secara hitung-hitungan tim Garuda masih berpeluang besar untuk finish bahkan di posisi 2. Meskipun begitu, jangan terlena dan jangan terbuai karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran nggak bisa ditebak. Melihat sikon yang ada membuat media seperti ESPN dalam tanda kutip menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain dan juga Cina, untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jadi tim yang sangat sulit dianalisis. Terlebih dengan jajaran pelatih baru, bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Dan menurut mantan pemain timnas Arab Saudi Sultan Al Saud, timnas Indonesia sungguh mencari tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya. Di mana dalam pemanggilan pemain kali ini ada lagi pemain baru dari Eropa dalam diri Ula Romeni. Enggak cuman itu, tim ini nantinya juga akan bertambah kuat usai Dean James, Emil Audero dan Joy Pelupesi resmi disumpah menjadi WNI. Tak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia dimungkin di atas kertas mudah. Tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al Saud. Lebih lanjut, Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Bahkan ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134 sungguh diremehkan. Namun sekarang ini semuanya sungguh enggak seperti apa yang dibayangkan. Karena gimana bisa, timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan Cina yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Bayangin sebelum gabungnya trio NJ, market value Indonesia ada di posisi 8 Asia, dengan 547 miliar rupiah, dan nanti semisal trio NJ udah join, diprediksi market value Indonesia akan naik ke posisi 6 dengan nilai 615 miliar rupiah. Lebih dari itu, nilai dari Miss Hilgers yang baru aja menjalani pertandingan ke-100-nya di era divisi, itu hampir setara dengan satu skuad timnas Bahrain. Gokil enggak tuh? Lalu bayangin aja, tim yang bahkan gak pernah menang Piala AFF. Sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, era divisi, Jupiler Pro League, Championship, MLS dan musim depan ada yang di Bundesliga. Serta punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legenda besar. Patrick Kluivert pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL era divisi dan La Liga. Lalu Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analis terbaik di Belanda. Kemudian ada Dani Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax,
Feord dan 20. Serta ada Graal Vandenberg yang bahkan dia layak disebut lebih legend dari Patrick Kluivert era divisi, Liga Champions sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda sukses ia menangkan. Belum lagi penasihat teknis yang baru dalam diri Jordi Cruyff merupakan anak dari legenda besar Johan Cruyff. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat enggak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Sohada VN enggak lagi gengsi buat menegaskan jika Indonesia sangat bisa untuk mengatasi perlawanan Australia serta Bahrain di bulan Maret ini. Alasannya ada dua, yaitu kedalaman skuad yang mewah, serta ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin penuh dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media tersebut. Di sisi lain melihat komposisi Garuda Choling kali ini diketahui membuat Australia cukup khawatir. Dan menurut Sandy Walsh dalam podcastnya bersama The Highway, pemain 29 tahun menceritakan perihal kecemasan yang melanda tim Kanguru. Di mana Sandy yang kini main di Yokohama FC Marinos, berada satu tim dengan Thomas Deng, salah satu penggawat The Socceroos. Sandy menceritakan kalau ia sengaja menggoda Thomas terkait sikon yang ada dan Sandy mengatakan jika Thomas merasa sangat khawatir terlebih Australia sendiri sedang dilanda badai cedera. Sehingga Thomas merasa kalau timnya seperti sedang dikutuk. Saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan tersebut. Dan ya, mereka agak khawatir, dan hal itu seharusnya terjadi karena Indonesia akan datang. Kami siap dan bersemangat melawan Australia. Khususnya laga kandang, mereka punya banyak cedera dan mereka punya cedera di posisi-posisi penting. Dan saya mengirim mereka untuk menggodanya setiap kali pemain Indonesia itu membuat postingan tentang pemain lain yang cedera. Dan dia seperti ya Tuhan menurutku kita dikutuk atau semacamnya. Tapi saya bilang, saya tidak tahu. Tapi saya yakin orang-orang akan mengirim saya pesan untuk melakukan sesuatu kepada Anda sekarang karena Anda adalah rekan satu tim. Ucap Sandy Walsh. Mentalitas Sandy untuk mudah membaur dengan siapapun enggak usah diragukan lagi. Dan berkaca dari cerita Cak Sandy, kembali lagi ini harusnya bisa bikin tim Garuda enggak boleh minder meskipun main away. Dengan komposisi terbaru yang ada saat ini, Patrick Kluivert sepertinya akan menyiapkan formasi yang tak biasa. Di mana dalam hal ini kemungkinan ada pendekatan berbeda dari apa yang selama ini dilakukan oleh STY.